Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Qala aidan aniskurli wali walidaik. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat rahimakumullah, segala puji hanya milik Allah, di tangannya segala daya dan kekuatan, kepadanya seluruh harap dan pinta semua makhluk dialamatkan. Sungguh-sungguh kita bersyukur atas nikmat Islam, karunia iman, serta anugerah umur dan kesempatan yang alhamdulillah sampai saat ini masih kita miliki. Kita memohon kepada Allah dan berusaha sungguh-sungguh agar sisa umur jatah hidup yang Allah masih anugerahkan kepada kita, kita mampu pergunakan minimal pada dua hal. Yang pertama, sisa umur ini sungguh-sungguh kita pergunakan untuk memohon ampun, menobatkan segala khilaf, dosa dan kesalahan yang kalau kita mau jujur sudah teramat banyak dosa, khilaf dan kesalahan yang terlanjur kita lakukan di masa-masa yang silam. Sebahagian kita tidak sengaja, tapi sebahagiannya malah kita rencanakan. Yang kedua, kita pergunakan sisa umur jatah hidup yang Allah masih anugerahkan kepada kita sungguh-sungguh agar seluruh tutur, sikap dan tingkah laku di masa-masa yang akan datang di sebarang waktu dan ruang senantiasa terbingkai sebagai wujud ibadah kepadanya. Tidak ada lagi waktu yang terbuang sia-sia. Salam dan salawat semoga tercurah senantiasa kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat, para tabi'in, tabi'in, kita umatnya yang insya Allah senantiasa istiqomah di atas sunnah suci beliau. Sebagai hamba dan khatib di kesempatan yang mulia ini, wajib hukumnya bersama-sama mengajak kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa yang membuat kita sanggup melaksanakan seluruh perintah-perintahnya, dan takwa yang membuat kita mampu menjauhi larangan-larangannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kalau kita mentadaburi Al-Quran, maka kita akan mendapati beberapa kalimat yang senantiasa bergandengan. Kita akan mendapati ada kalimat atiullah wa atiur rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ada kalimat aqimis shalah wa atuz zakah, tegakkan salat dan keluarkan zakat. Dan ada kalimat aniskurli wali walidaik, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Di ayat yang lain, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, sembahlah Allah, jangan mempersekutukan dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Yang terakhir menjadi tema khutbah kita, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Diriwayatkan bahwa ada dua golongan yang pasti akan hina sebelum meninggal, dan di akhirat nanti haram mencium baunya surga. Dua golongan itu, yang pertama anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dan yang kedua adalah tukang-tukang zina yang tidak pernah mau bertobat, bahkan bangga memamerkan perbuatan-perbuatan zinanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mewasiatkan kepada Umar bin Khattab
Kita tahu Umar bin Khattab adalah satu-satunya sahabat Rasulullah yang bergelar Al-Faruq. Beliau salah seorang dari 10 sahabat yang pasti dijamin masuk surga. Beliau juga yang oleh Rasul SAW mengatakan, ya Umar, jika iblis masuk di satu ujung lorong lalu engkau masuk di ujungnya yang lain, keluar iblis karena tidak mau berpapasan dengan engkau. Demikian tinggi makamnya Umar bin Khattab. Tetapi orang sahabat yang mulia seperti ini pun oleh Rasul SAW mengatakan, jika bertemu dengan seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni dari Yaman, mintalah didoakan karena doanya diijabah oleh Allah. Ternyata setelah bertahun-tahun beliau mencari, beliau bersuah dan beliau mengetahui bahwa Uwais Al-Qarni adalah seorang waliullah umat ini. Walaupun sejaman dengan Rasulullah, tidak dikategori sahabat karena tidak sempat bersua dengan Rasul SAW, beliau sangat mencintai Rasulullah, keutamaannya, dan sangat bakti kepada ibunya. Beliau pernah menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah pulang pergi untuk menunaikan ibadah haji. Setelah tiba di hadapan Ka'bah, Uwais Al-Qarni yang menggendong ibunya berdoa, ya Allah, berkahilah ibuku. Lalu ibunya mengatakan, wahai anakku, mengapa engkau tidak mendoakan dirimu? Uwais Al-Qarni mengatakan, ibulah yang mendoakan kami, ibulah yang mendoakan saya, karena doa ibu lebih diijabah oleh Allah daripada doa saya. Bukankah doa seorang ibu kepada anaknya laksana doa seorang nabi kepada umatnya? Adalah Uwais Iyad bin Muawiyah. Iyad bin Muawiyah ketika meninggal ibunya didapati oleh murid-muridnya menangis sangat sedih. Dan muridnya berkata, ya Syekh, mengapa begini? Mengapa Tuhan seakan-akan tidak ridho dengan takdir kematian yang pasti akan terjadi atas masing-masing diri kita? Lalu Syekh Iyad bin Muawiyah mengatakan, sesungguhnya bukan begitu. Saya memang sangat bersedih, tetapi bukan tidak ridho atas takdir kematian. Saya bersedih karena kemarin ada ibu dalam pemeliharaan, ada terbentang jalan tol saya masuk surga dengan adanya ibu dalam pemeliharaan, dan jalan itu tertutup sekarang dengan meninggalnya ibu saya hari ini. Ini sejalan dengan sabda Rasul SAW yang mengatakan bakti kepada kedua orang tua adalah pintu tengah masuk surga. Bakti kepada kedua orang tua adalah pintu tengah masuk surga. Para muhaddis memberikan penjelasan yang dimaksud dengan pintu tengah adalah pintu yang terbaik. Rasul SAW pernah didatangi oleh seorang pemuda untuk minta izin ikut dalam perang jihad fisabilillah. Kemudian Rasul mengatakan, apakah engkau masih memiliki ibu, orang tua? Masih ya Rasul. Pulanglah, dan itulah jihadmu. Pelihara, berbaktilah kepada kedua orang tuamu, dan itulah jihadmu. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikian tinggi makam seorang anak yang bakti kepada kedua orang tua. Ada riwayat yang diperdebatkan, kita ambil untuk mensugesti kita bahwa Nabiullah Musa alaihissalam adalah orang yang nabi yang paling sering bercakap-cakap langsung dengan Allah. Suatu hari berkata, ya Allah, siapa teman saya, tetangga saya di surga? Lalu Nabi Musa diberitahu, diutus Jibril, dan disampaikan, ya Musa, tetangga engkau di surga adalah seorang pemuda penjual daging. Nabi Musa takjub, dan dari ciri-ciri yang diberitahu, Nabi Musa ingin mencari apa amalan istimewa dari anak muda ini. Setelah bersua, datang bertamu dan dipersilahkan duduk, Nabi Musa memperhatikan anak muda yang baru pulang dari pasar. Ternyata dia membawa daging, dia membuat bubur daging. Setelah matang bubur dagingnya, barulah Nabi Musa tahu bahwa Nabi Musa, pemuda ini memiliki seorang ibu dalam pemeliharaan yang sudah sangat renta. Setelah matang bubur dagingnya, dia keluarkan ibunya dari tempat istirahatnya yang hanya bisa berbaring. Dengan sepenuh kasih, setulus bakti, setinggi-tinggi cinta seorang anak, dia suapi, lalu dia bersihkan pakaiannya, dan setelah selesai dibersihkan tempatnya istirahat,
kembali diistirahatkan dengan sepenuh kasih, setulus-tulus bakti seorang anak. Semua yang dilakukan diperhatikan dengan sesama oleh Nabi Musa alaihissalam, yang membuat Nabi Musa kaget. Ternyata setelah dibaringkan, ibunya bergumam, berbisik dalam bentuk doa, berbisik tetapi tertangkap dengan jelas oleh telinga Nabi Musa alaihissalam. Ibunya bergumam, ya Allah, muliakanlah anak saya di dunia dan jadikanlah dia teman Nabi Musa di surga. Nabi Musa merasa menemukan jawabannya, oh mulianya anak ini karena dia sangat bakti kepada kedua orang tuanya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di titik ini mari kita berkontemplasi, mengevaluasi, bermuhasabah. Kira-kira kita termasuk anak yang durhaka atau anak yang bakti? Sekali saja kita menyakiti hati ibu, terutama kalau beliau tidak memaafkan, maka cukup bagi kita untuk menjadi anak yang durhaka dan terhalang kita mencium baunya surga. Siapakah yang paling berjasa atas keberadaan kita di muka bumi? Siapakah yang muntah-muntah sejak awal kita berada di rahimnya? Siapakah yang bersusah-susah mengandung kita 9 bulan 10 hari? Siapakah yang tumpah darahnya mengiringi kelahiran kita 40 hari 40 malam, darah nipas mengiringi kelahiran kita, berjuang antara hidup, putus yang putus, robek yang robek. Rasa sakit yang paling besar di atas permukaan bumi adalah sakaratul maut, dan rasa sakit yang kedua yang paling besar adalah rasa sakit melahirkan seorang ibu. Tetapi tidak ada ibu yang mengeluhkan kelahiran anaknya. Selesai dengan melahirkan dengan tumpah darah, bercucur keringat air mata, beliau menyapi kita 2 tahun. Kita hisap saripati darah dan dagingnya berupa air susu. Dengan penuh kasih beliau mengasuh kita. Beliau rela menangguhkan seluruh kebutuhannya, menyisihkan sedikit demi sedikit penghasilan yang tidak seberapa, menangguhkan seluruh kebutuhan, menahan rasa keinginan untuk tidak terpenuhi demi menyekolahkan kita. Setelah besar, apa yang terjadi? Seorang sahabat berkata kepada Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, seluruh penghasilan saya serahkan kepada ibu saya. Nanti ibu saya yang memilah untuk saya pakai buat istri dan anak-anak saya. Apakah itu cukup membalas jasa ibu saya selama ini? Umar bin Khattab berubah muka merah dan mengatakan, tidak demi Allah wahai Fulan, demi Allah tidak sama sekali, walaupun hanya satu tarikan napas kesakitan pada saat engkau dilahirkan, satu tarikan napas kesakitan pada saat kita dilahirkan tidak akan pernah menghapus setetes susu yang kita hisap dari saripati darah dan daging ibu kita, tidak akan pernah menghapus seluruh bakti kita kepadanya. Kalau orang tua sukses, anak pasti jadi raja. Kalau orang tua berhasil, anak pasti menikmati keberhasilan kedua orang tuanya. Tetapi tidak jarang giliran anak yang sukses, tanpa disadari anak-anaknya memperlakukan kedua orang tuanya sebagai pembantu di rumah tangganya. Apakah yang diharapkan orang tua setelah kita sukses? Pakaian mewah? Bukan. Makanan lezat setiap saat? Bukan. Melancong keliling dunia? Bukan. Yang beliau butuhkan dari anak-anak yang dia kandung, dari anak-anak yang dia lahirkan, dia besarkan, dia didik, adalah pemuliaan yang tulus. Pemuliaan yang tulus dari anaknya yang dia tularkan kepada cucu-cucunya, dari menantunya. Alangkah sakit yang tembus ke langit ketika beliau dibentak oleh anaknya, ketika beliau mendapati wajah muka anaknya, muka murka di hadapan cucunya, di hadapan menantunya. Hanya sayang
Mak pepatah, kasih ibu sepanjang masa, tidak ada batasnya. Sungguh sekiranya ibu dendam, maka sangat jarang untuk kita bisa selamat dalam kehidupan ini. Luar biasanya, sesakit hati apapun ibu kita, beliau selalu melapangkan dada dan mengharapkan kebaikan buat kita. Mari jemaah yang dimuliakan oleh Allah, lembutkan hati. Setinggi apapun pangkat jabatan yang kita miliki, sebesar apapun harta benda dalam genggaman, sepanjang apapun titel berderet menghias di depan dan di belakang nama, kalau durhaka kepada kedua orang tua, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, merekayasa seluruh kemampuan untuk kita mulia, sudah ditegaskan akan pasti hina anak yang durhaka itu sebelum meninggal, dan di akhirat nanti haram mencium baunya surga. Oleh karenanya sebelum terlambat, mari kita jadikan, ulama mengatakan, jalan yang terpendek untuk meraih kemuliaan dunia dan akhirat, jalan yang terpendek untuk meraih kemuliaan dunia dan akhirat, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan mempersekutukan dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Mulai hari ini kita bertekad, sepadankah bakti kita kepada kedua orang tua sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai pengganti jihad. Jihad di medan perang bisa terluka, bisa tertawan, bisa mati, kita terbunuh. Kita mengerahkan seluruh potensi kekuatan bersungguh-sungguh. Semangat itu apakah hadir sama semangatnya kesungguhan kita, resiko yang kita tanggung dengan berbakti kepada kedua orang tua. Seorang syekh ditanya oleh muridnya, karena syekh berkata bahwa salah satu ciri tanda anak yang tidak perhatian dengan kedua orang tuanya adalah ketika hanya mendoakan kedua orang tuanya 5 kali sehari semalam. Lalu muridnya bertanya, syekh, masa orang yang sudah mendoakan 5 kali sehari semalam itu masih dianggap tidak hirau dengan kedua orang tuanya? Lalu saya mengatakan, baca doa kepada kedua orang tua, Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baca lagi, diulang lagi, baca lagi, diulang lagi, diacak sampai berkali-kali dibaca. Lalu saya hanya bertanya, berapa waktu yang kamu pakai? Tidak terasa. Berapa tenaga yang kamu keluarkan? Tidak terasa. Berapa biaya yang kamu keluarkan? Tidak ada sama sekali. Mengapa kamu tidak lakukan itu berkali-kali? Itu pertanda memang kamu tidak peduli dengan kedua orang tua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melembutkan jiwa-jiwa kita dan memberi kesempatan kepada kita bakti sempurna kepada kedua orang tua, dibarengi dengan ibadah tanpa syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da, amma ba'd. Di khutbah yang terakhir kembali saya mengingatkan, yang paling mulia di antara kita bukan yang paling tinggi pangkatnya, bukan yang paling banyak uangnya, bukan yang paling panjang titelnya. Yang paling mulia di antara kita yang paling bertakwa kepada Allah. Dan mustahil kita termasuk orang-orang yang bertakwa kalau kita durhaka kepada kedua orang tua. Yang paling beruntung di antara kita yang mati dalam keadaan husnul khotimah, yang mengakhiri hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah. Dan mustahil kita mati dalam keadaan husnul khotimah dengan kalimat terakhir la ilaha illallah kalau kita durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan ulama mengatakan ada orang yang diketahui dia orang baik, di masyarakat dikenal orang baik, bisa mati dalam salah satu cabang kematian yang su'ul khotimah, akhir kehidupan yang celaka. Penyebabnya karena dia abai dengan kedua orang tuanya. Mari kita berdoa semoga Allah subhanahu wa ta'ala menuntun kita, melembutkan jiwa-jiwa kita dan memberikan kesempatan bakti sempurna kepada kedua orang tua kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajar. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalah.